Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 19 September tahun 2022. Dan tentunya kita patut bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita rasakan hingga pada saat ini. Sekali lagi, renungan pagi kita untuk hari ini, 19 September tahun 2022 dengan judul Dia Menetapkan Langkahku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi ini boleh menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di hari ini dengan judul Dia Menetapkan Langkahku. Ayat firman Tuhan Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sekali lagi, Mazmur 40 ayat 3, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur 40 ayat 3. Kehidupan para pengikut Tuhan lebih dari apa yang menjadi anggapan banyak orang itu tidak seluruhnya hanya terdiri dari kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Sifat-sifat ini penting, tetapi diperlukan juga keberanian, kekuatan, tenaga, dan ketabahan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan penyangkalan diri yang sempit. Untuk memasuki jalan itu dan maju melalui kesulitan dan kekecewaan memerlukan orang-orang yang tidak lemah. Diperlukan orang-orang yang tangguh, yang tidak menunggu sampai jalannya rata dan tiap rintangan disingkirkan. Orang-orang yang akan mengilhami dengan semangat yang segar kepada para pekerja yang semangatnya kendur dan usahanya mundur. Orang-orang yang hatinya dihangatkan oleh kasih keagamaan dan yang tangannya kuat melakukan pekerjaan Tuhannya. Sebagian yang melakukan pekerjaan sebagai utusan Tuhan adalah orang lemah, tidak berani, tidak bersemangat, dan mudah patah semangat. Mereka perlu didorong. Mereka tidak memiliki ciri tabiat yang positif yang memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu roh dan tenaga untuk mengobarkan semangat. Mereka yang mau meraih sukses haruslah berani dan penuh pengharapan. Mereka harus menumbuhkan bukan hanya sifat-sifat yang pasif, tetapi juga yang aktif. Sementara mereka harus memberikan jawaban yang lembut untuk meredakan kemarahan. Mereka harus mempunyai keberanian seorang pahlawan untuk menolak kejahatan. Dengan keramahan yang menahan segala hal, mereka memerlukan kekuatan tabiat yang akan menjadikan pengaruh mereka menjadi satu kuasa yang positif. Dalam tabiat yang benar dari para pengikut Tuhan, ada sesuatu yang tak dapat dikekang dan tak dapat dibentuk atau dikalahkan dengan keadaan-keadaan yang bersifat merugikan. Kita harus memiliki tulang punggung moral, satu integritas yang tak dapat disanjung, disuap, atau ditakut-takuti. Jadi, Ia menetapkan langkah kita. Ini bukan berarti bahwa secara otomatis keselamatan itu. Memang sebenarnya Tuhan merencanakan kebaikan, tidak ada dosa. Tetapi oleh karena kejatuhan di Taman Eden membuat kita berdosa. Dan itu kembali dipulihkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai juru selamat, sebagai penebus.
Jadi seakan kita ditetapkan lagi untuk selamat. Walaupun itu tidak secara otomatis bahwa kita selamat. Tidak otomatis kita selamat. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, pasti kita selamat. Karena itu ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Nah, ketika kita melangkah di dunia ini, setan mengawasi langkah kita, menjerumuskan kita kepada dosa. Ingat, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Itulah sebabnya ketika Dia janjikan keselamatan kepada kita, yang penting barang siapa percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Ketika kita berjalan tidak sendiri di dunia ini, kita berjalan dengan Tuhan. Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 40:3 kita hari ini, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Jadi Yesus telah buat yang terbaik untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita ragu berjalan di dunia ini? Jangan ragu, karena Yesus selalu bersama dengan kita, selalu beserta kita. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan Dia menetapkan langkahku. Ini bukan berarti bahwa kita tanpa berusaha otomatis kita seperti robot kemudian dikendalikan untuk setia. Tidak. Itu semua juga tergantung pada pilihan kita untuk mau hidup tetap setia kepada Tuhan atau kita mau hidup di dalam jalan dosa. Panggilan kepada kita pagi ini, maukah kita percaya pada Yesus? Lalu kita percaya bahwa langkah kaki kita Dia selalu jaga. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi ini, boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang indah. Kiranya dapat menguatkan kami semua di pagi ini, bahwa Tuhan sudah menetapkan kami. Langkah kaki kami tidak terantuk, tetapi setan juga menyodorkan serangan-serangan. Itulah sebabnya perlu kami bergantung kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu berserah sungguh hidup kami ini kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.